Di lab, kalau ada media padat seperti agar yang adik-adik lihat, kalau kita menumbuhkan bakteri yang ada di plate, itu adalah media isolasi. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kalau untuk media identifikasi, kemarin sepertinya adik-adik masih belum dapat ya, tapi sepertinya mungkin waktu kuliah mungkin sudah eh, sempat dibahas seperti itu. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai itu, mengenai media isolasi dan juga media identifikasi. Oke, baik. Berikutnya, jadi bisa adik-adik lihat di sini untuk media sendiri ya, untuk bakteri ya, untuk microbe sebetulnya untuk jamur dan juga bakteri. Ini ada beberapa yang kita gunakan. Salah satunya adalah depends on kalau kita based on konsistensi. Jadi dari konsistensinya itu kita membedakan dari dia ada media bentuk padat atau solid media, ada juga yang bentuknya cair atau liquid media, dan juga ada yang semi solid. Nah, contohnya apa saja? Contohnya kalau untuk yang media padat atau solid media ya, ini contohnya ada nuklein agar, blood agar, mannitol salt agar, atau kemarin mungkin ada adik juga melihat ada yang sin methylene blue agar, mekong K dan lain sebagainya seperti itu. Itu adalah contohnya solid media. Bahkan juga ada yang di tube ya, yang di tube media padat. Salah satu contohnya adalah seperti triple sugar, triple sugar iron agar atau TSIA, lalu juga ada SCA dan lain sebagainya. Ada banyak seperti itu ya. Jadi pokoknya intinya adalah media yang dia bentuknya itu padat ya, itu solid media atau media padat. Kalau kita membedakan based on konsistensi. Lalu juga ada yang bentuknya cair. Di sini contohnya ada seperti nutrient broth, lalu juga ada lactose broth dan broth-broth yang lainnya. Jadi intinya yang semua media yang berakhiran dengan istilah broth itu biasanya dia pasti dalam bentuk liquid seperti itu ya, liquid media. Gula-gula itu juga termasuk liquid media seperti itu. Nanti adik-adik akan melihat di lab seperti itu ya. Lalu juga ada semi solid media. Contohnya adalah SIM, sulfide indole motility ya. Ini bentuknya semi solid. Jadi kalau adik-adik tahu agar-agar kalau ada agar-agar yang kebanyakan airnya. Nah, jadi dia rada genjur-genjur gimana gitu ya. Nah, ini semi solid media. Oke, jadi ingat ya, ini based on konsistensinya. Jadi dari konsistensinya, media dibedakan dari konsistensinya. Nah, kalau yang berikutnya ini, oke, ini masih contohnya tadi ya. Jadi ada solid media, ini ada Na, ada Ba, seperti itu. Lalu ini ada liquid media, broth ya. Di sini adik-adik lihat, hmm, ya, ini ada tabung Durham ya. Jadi ini tabung, lalu di dalamnya yang kecil mungkin ada dia udah waktu pengenalan alat-alat kemarin kan sudah melihat ya. Jadi kalau ada yang kecil di dalam tabung seperti ini, jadi tabung kecil di dalam tabung itu adalah tabung Durham. Biasanya kita gunakan untuk gula-gula seperti itu ya. Lalu juga ini ada semi solid liquid media yang lain seperti itu. Oke, lalu juga ini untuk yang semi solid bisa ada dilihat ini adalah SIM seperti itu. Ini yang udah ditumbuhi dan ya ini semuanya udah ditumbuhi oleh bakteri ya seperti itu. Udah diinokulasikan eh, bakteri seperti itu. Ada kalau untuk pembacaannya lebih detail nanti akan diberikan di semester 4 seperti itu. Jadi hari ini hanya pengenalan media saja. Lalu berikutnya adalah media eh, bakteri ya berdasarkan fungsinya. Jadi di sini ada media umum ya atau general media itu biasanya memang menumbuhkan bakteri secara umum ya. Jadi nggak spesifik seperti itu. Contohnya seperti nutrien agar atau blood agar itu dia termasuk general media atau media umum seperti itu ya. Nah, lalu juga ada TSA ya. eh, Triptychsoid agar seperti itu juga termasuk media umum seperti itu ya, general media. Oke, lalu juga ada diferensial media. Nah, untuk diferensial media, ini contohnya di sini ada kongke agar. Nah, jadi yang dimaksud dengan diferensial di sini adalah bahasa Indonesianya aja ya, different, berbeda. Jadi adik-adik itu bisa melihat perbedaan dari media tersebut. Kenapa kok bisa kayak gitu? Biasanya
dia bisa berbeda karena di dalam medianya itu ada indikatornya seperti itu. Nah, biasanya ini untuk membedakan antara bakteri kalau seperti Mekongke ya, dia membedakan bakteri antara yang bisa memfermentasi laktosa dan tidak dapat memfermentasi laktosa. Seperti itu. Jadi ketika kita tumbuhkan, kita bisa melihat, oh ada yang warna pink, ada yang warna kuning, lalu ada yang transparan. Nah, kita bisa melihat perbedaan warna, ya kan? Nah, karena itu kita sebut sebagai diferensial media seperti itu. Lalu juga ada istilahnya selektif media. Selektif media ini berarti seperti namanya sendiri, dia mensilek. Jadi nggak semua bakteri itu bisa tumbuh di situ. Contohnya seperti mannitol sal agar. Biasanya di sini berarti ada inhibitornya kayak gitu ya. Jadi ada yang menginhibit seperti itu. Siapa yang menginhibit depends on dari media yang digunakan. Contohnya kalau seperti mannitol sal agar, kita tahu di situ juga ada garam yang cukup tinggi ya. Jadi tidak semua bakteri bisa tumbuh dan dia memang khusus untuk bakteri gram positif, khususnya adalah untuk Staphylococcus seperti itu. Oke, itu untuk mannitol sal agar dan beberapa bakteri yang tahan garam itu juga bisa tumbuh di mannitol sal agar. Jadi kenapa kok dia disebut sebagai selektif media? Karena tidak semua bakteri bisa tumbuh di situ. Contohnya nggak cuma ini ya, contohnya masih banyak yang lainnya. Seperti eh Mekongke ini juga sebetulnya dia termasuk bukan hanya diferensial, tapi dia juga selektif karena gram positif nggak bisa tumbuh di Mekongke. Sama seperti EMBA, EMBA itu juga dia diferensial media, tapi dia juga termasuk selektif karena di situ gram negatif tumbuh, tapi gram positif nggak bisa tumbuh seperti itu. Lalu itu selektifnya untuk EMBA. Lalu diferensialnya apa dok kalau yang di EMBA? Nah, kalau yang di EMBA itu kita di situ diferensialnya bisa melihat perbedaan warna antara bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dan tidak dapat memfermentasi laktosa. Dan ada yang apabila fermentasinya kuat, dia akan berwarna hijau metalik. Contohnya seperti E. coli seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan-perbedaan warna tersebut. Oke. Lalu berikutnya ada enrichment media. Nah, kalau untuk enrichment media itu juga ada banyak ya. Jadi contohnya seperti tetrationnate broth. Nah, ini biasanya digunakan memang untuk salmonella seperti itu. Jadi memang untuk mengenrich atau memperkaya media untuk memperkaya seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya ada identification media. Nah, identification media ini ya biasanya atau kita sebut dengan istilah lain adalah media biokimia ya. Untuk uji biokimia seperti itu. Nah, contohnya di sini ada TSIA ya, lalu ada SIM, MRVP, urea, karbohidrat trace dan banyak lainnya. Jadi untuk identification media ini ada banyak ya, ada ratusan, tapi memang yang common kita pakai di lab ini. Untuk lengkapnya nanti semester 4 adik-adik dapat untuk identification media juga seperti itu. Lalu berikutnya, nah, jadi ini ya, based, based on the function tadi, ada general media atau media umum. Jadi menumbuhkan bakteri secara umum, tadi sudah saya jelaskan. Lalu diferensial media, karena ada containing beberapa substance ya, sehingga dapat membedakan antara bakteria seperti itu. Jadi biasanya ada indikator ya, diferensial media ada indikatornya tergantung. Kalau di Mekong ke agar ini ada yang kita sebut dengan neutral red. Kalau pada media mannitol sal agar kita sebut sebagai indikatornya ada phenol red dan berbagai macam lainnya seperti itu. Lalu juga ada selektif media. Nah, di sini hanya mensupport pertumbuhan bakteri tertentu, tapi menginhibit pertumbuhan bakteri lain. Tadi juga sudah saya jelaskan, contohnya seperti mannitol sal agar, salmonella shigella agar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu juga enrichment media ya. Jadi ini adalah memang media yang berfungsi untuk mengenrich, memberikan nutrisi lebih untuk bakteri-bakteri. Seperti itu contohnya seperti tetrationnate broth tadi. Lalu juga ada identification media ya untuk menentukan karakteristik dari bakteri berdasarkan reaksi biokimianya. Contohnya seperti triple sugar iron agar, sulfate indole motility, atau timun citral agar, dan lain sebagainya. Oke, okay.
Nah, ini contohnya ya untuk yang general media atau media umum ya. Di sini ada NA, lalu ada BA, seperti itu ya. Memang terkadang untuk membedakan warna, nah ini juga memang harus hati-hati. Mengapa pada saat kita membuat media, itu penting untuk melabeli dengan benar. Mengapa? Karena beberapa media itu terkadang memiliki warna yang sama, seperti itu. Contohnya seperti NA, ini kalau kita berhadapan-hadapan nih sama MHA atau TSA, itu warnanya kadang hampir sama, seperti itu. Jadi kalau tidak terbiasa bisa tertukar. Karena itu mengapa kok labeling itu penting pada saat adik-adik membuat media, itu penting untuk diberikan label yang benar. Dan ini sering kejadian juga sama kakak kalian yang PPDH ya. Kadang labelnya salah. Ketika labelingnya salah, maka tujuannya pun nanti salah. Menumbuhkan bakterinya juga bisa salah, seperti itu. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah ketika semuanya itu salah, maka nanti identifikasinya juga salah, seperti itu ya. Maka nanti apabila kita sedang mendiagnosis suatu penyakit, maka nanti treatmentnya juga bisa salah seperti itu. Karena itu dari hal-hal yang kecil seperti ini, jangan dianggap remeh ya, itu dapat menimbulkan sesuatu yang berbahaya apabila adik-adik tidak hati-hati seperti itu. Jadi tolong betul-betul diperhatikan seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya ada diferensial media. Nah, di sini ada contohnya ada Mekong ke agar ya. Lalu juga ini bisa dilihat pertumbuhan yang berbeda di Mekong ke agar seperti itu ya. Lalu juga di sini untuk selektif media ada mannitol sat agar ya yang dia memang khusus untuk gram positif utamanya adalah Staphylococcus SP ya, Staphylococcus species. Jadi di sini adik-adik bisa melihat perbedaan warna kan ya. Perbedaan warna ini sebetulnya di sini bisa kita lihat warna kuning, di sini bisa kita lihat warnanya pink. Ini bisa kita sebut sebagai diferensial media juga karena perbedaan tersebut. Nah, kenapa disebut selektif? Karena nggak semua bakteri bisa tumbuh di sini, seperti itu. Karena ada inhibitornya. Contohnya seperti Micrococcus nggak bisa tumbuh di media ini, seperti itu. Nah, ini juga untuk mekongke juga yang tumbuh di sini adalah gram-gram negatif. Untuk gram positif dia nggak bisa tumbuh. Karena itu kenapa mekongke ini juga termasuk media selektif. Jadi ini sebenarnya selektif diferensial, ini juga selektif diferensial. Seperti itu ya adik-adik, jadi tolong jangan bingung seperti itu. Kalau bingung, monggo langsung tanya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya ada enrichment media. Ini contohnya ada tadi ya TTB, tetra tenoid broth, seperti itu. Ini memang fungsi untuk memperkaya. Lalu ada identification media, seperti itu. Di sini ada indol, ada MRVP, dan juga ada citrat, dan berbagai macam lainnya, seperti itu. Nah, ini bentuknya nutrien agar ya. Jadi yang namanya nutrien agar ini adalah media padat, dan dia juga adalah media umum. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kalian menumbuhkan ya, so when you culture bacteria in the general media atau media umum, you will not see the difference ya. It will hard to say the difference between each bacteria. Jadi akan susah untuk membedakan antara bakteri satu dengan bakteri yang lainnya. Apalagi kalau nggak terbiasa seperti itu ya. As you can see in here ya, karena kalian menanam di media umum, mau membedakan Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani, Providentia, atau Salmonella, it's hard to differentiate karena kalian menggunakan media umum. Semuanya warnanya sama seperti itu. Nah, ini juga kenapa kok dia disebut sebagai media umum seperti itu. Jadi sulit untuk membedakan seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah plat agar, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk di plat agar, ini juga sebetulnya kalian juga di sini sulit untuk membedakan antara bakteri satu sama yang lain. Akan tetapi, khusus untuk plat agar, kalian bisa melihat adanya hemolisis, seperti itu. Apa hemolisis? Ya, bisa kalian lihat di sini. Jadi dia bisa kalian lihat di sini ada beta hemolisis, lalu ada alfa hemolisis, ada gamma hemolisis, seperti itu ya. Nah, di sini untuk yang beta ini biasanya dia transparan seperti itu ya. Jadi bisa dilihat tangan kita kalau dilihat di belakangnya itu biasanya akan nampak untuk yang beta hemolisis seperti itu ya. Jadi dia menghemolisis darah yang ada di plat agar ini. Mengapa kok dia bisa transparan seperti itu? Karena itu kenapa kok di sekitaran bakterinya
sekitaran bakteri ini darahnya terhemolisis seperti itu karena bakteri tersebut memang memiliki beta hemolysis. Sedangkan untuk yang ini alpha hemolysis, untuk alpha hemolysis ini biasanya dia lebih samar-samar seperti itu ya. Jadi ya kalau yang paling terang adalah beta, lalu untuk alfa ini samar-samar, itu tolong diingat. Lalu untuk gamma ini hampir tidak tidak sama sekali terlihat hemolisisnya seperti itu ya. Oke, itu untuk BA seperti itu, tapi tetap kita menyebut BA sebagai media umum karena memang dia untuk pertumbuhan berbagai macam jenis bakteri seperti itu. Nah, ini Mekongke agar, tadi mungkin sudah ada contohnya gambar yang kecilnya di depan ya. Nah, bisa adik-adik lihat di sini adalah untuk membedakan bakteri yang dia dapat memfermentasi laktosa seperti itu. Ketika dia dapat memfermentasi laktosa, maka bisa adik-adik lihat di sini bakterinya akan berwarna pink. Kenapa kok bisa berwarna pink seperti ini? Karena memang di sini ada indikator yang kita sebut sebagai neutral red seperti itu. Ini juga laktos positif ya, E. coli laktos positif seperti itu. Jadi ketika bakteri tersebut menggunakan laktosa ya seperti itu maka akan menghasilkan suasana asam dan suasana asam inilah yang mengubah akhirnya sekitaran bakteri ini menjadi warna pink karena indikator neutral red tersebut. Sedangkan untuk bakteri yang dia tidak dapat memfermentasi laktosa bisa ada dilihat di sini maka dia tidak berubah menjadi pink seperti itu dia tetap warnanya. Atau bisa kita bilang dia sebagai colorless seperti itu ya atau tidak berwarna seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini masih McConkey ya sama jadi pink colonies untuk Escherichia coli. Lalu untuk Klebsiella pneumoniae ini ya dia biasanya memang untuk McConkey sendiri ini yang kalau di belakangnya ini saya rasa ini BA ya seperti itu kalau melihat dari warnanya seperti itu. Tapi kalau untuk Klebsiella sendiri ini memang dia bisa kita lihat perbedaan koloninya, dia biasanya akan lebih mukoid seperti itu. Nah, berikutnya ini ada EMBA, tadi juga sudah saya jelaskan ke adik-adik. Ini merupakan, oh iya, untuk MCA ini tadi, ingat dia adalah media selektif diferensial ya. Saya ulangi sekali lagi, selektif karena hanya bakteri gram negatif yang bisa tumbuh di sini, dan diferensial karena kalian bisa membedakan warna di sini, membedakan yang dia laktos fermenter dan non laktos fermenter seperti itu. Jadi kalian bisa melihat warna colorless dan juga warna pink. Nah, untuk EMBA sendiri sama, dia juga selektif diferensial. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di sini hanya gram negatif yang bisa tumbuh di EMBA seperti itu ya. Jadi kenapa kok dia disebut selektif? Lalu kenapa kok dia disebut diferensial? Karena kalian bisa membedakan warnanya juga di sini untuk bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dan yang tidak dapat memfermentasi laktosa. Untuk bakteri yang dapat memfermentasi laktosa, dia biasanya akan terwarna ungu seperti itu ya. Dan kalau semisal fermentasinya asamnya kuat seperti itu, nanti dia akan berwarna hijau metalik seperti E. coli atau Citrobacter atau bisa juga Aeromonas itu dia bisa tumbuhnya jadi hijau metalik seperti itu. Sedangkan untuk lactose fermenter yang lain dia biasanya warnanya ungu. Sedangkan untuk yang non lactose fermenter di sini dia biasanya warnanya akan menjadi colorless seperti itu. Nah, berikutnya ada mannitol salt agar seperti yang saya informasikan ke adik-adik sebelumnya juga. Jadi ini kita reminder dari PPT-PPT yang sebelumnya ya. Jadi dia juga selektif diferensial. Selektif kenapa ya? Jadi memang di sini bakteri ini biasanya khusus untuk gram positif, khususnya seperti Staphylococcus species ya seperti itu. Dan karena di situ juga dia mengandung garam, garamnya cukup tinggi sehingga kenapa kok gak semua bakteri bisa tumbuh di MSA. Lalu kenapa kok dia termasuk diferensial? Nah, diferensialnya bisa ada dilihat di sini karena bisa membedakan warna. Di sini bisa ada dilihat eh, Staphylococcus aureus dia akan berwarna kuning seperti ini karena dia dapat memfermentasi mannitol seperti itu ya. Dan di sini untuk yang epidermidis, nah dia akan berwarna pink seperti itu karena dia tidak dapat memfermentasi mannitol. Sedangkan ini uninoculate jadi tidak ditanam seperti itu ya.
Berikutnya ada Salmonella Shigella agar seperti itu. Nah, ini juga media yang sering kita gunakan. Nanti juga akan adik-adik pakai ketika semester 4 dan juga pada saat pendidikan profesi seperti itu ya. Ini sering kita gunakan karena kita sering berhubungan dengan Salmonella seperti itu. Nah, untuk media ini dia juga adalah media padat ya, tapi dia juga termasuk media selektif diferensial. Kenapa kok selektif? Kenapa diferensial? Dia selektif karena hanya bakteri gram negatif yang bisa tumbuh di sini, seperti itu. Dan kenapa kok diferensial? Karena adik-adik di sini bisa membedakan warna juga antara bakteri yang dia dapat memfermentasi laktosa dan tidak dapat memfermentasi laktosa, seperti itu. Untuk bakteri yang dapat memfermentasi laktosa seperti E. coli, dia akan berwarna pink seperti ini pada media SSA. Sedangkan untuk bakteri yang tidak dapat memfermentasi laktosa pada media SSA, dia akan berwarna colorless. Nah, kebetulan Salmonella ini sebetulnya warnanya adalah colorless. Akan tetapi, karena dia menghasilkan H2S dan pada media ini itu mengandung Fe, sehingga H2S bertemu dengan Fe, maka dia akan berubah warna menjadi hitam seperti ini. Jadi kenapa kok untuk bakteri-bakteri penghasil H2S, kalau ditanam pada media SSA ya, gram negatif penghasil H2S, maka dia akan berwarna hitam seperti ini. Itu bisa kita lihat. Sedangkan untuk gram negatif ya, non-lactose fermenter, dan tidak dapat menghasilkan H2S seperti Shigella, maka dia hanya nampak colorless saja seperti itu. Jadi kenapa kok disebut media diferensial? Karena untuk SSA ini selain bisa membedakan warna, kita juga bisa melihat mana bakteri yang dia dapat menghasilkan H2S dan tidak dari warna hitam yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya triple sugar iron agar ya. Di sini ada beberapa tipe pembacaan. Saya rasa nggak akan saya jelaskan secara lebih detail di sini karena nanti semester 4 ada adik dapat seperti itu. Jadi ini juga termasuk media identifikasi dan dia medianya padat seperti itu ya. Jadi kita cuma tahu istilahnya di sini ada yang kita sebut dengan em, miring ya. Jadi biasanya kita menyebutnya dengan slant seperti itu. Lalu ini ada yang tegak, bagian tegaknya atau yang bagian stand ya seperti itu. Jadi ada yang slant, yang stand ini seperti ini. Nah, ini tujuannya nanti adalah ketika kita menanam bakteri memang ada yang ditusuk, ada yang distrik di bagian miring ini seperti itu. Nah, itu tujuan untuk TSIA. Tapi untuk detailnya nanti kalian akan kita berikan di semester 4. Seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya, ya ini untuk triple sugar iron agar, jadi media identifikasi bisa kalian lihat pertumbuhan yang berbeda ya. Untuk TSIA di sini memang untuk membedakan yang pertama adalah dia dapat memfermentasi gula pada TSIA ini atau tidak, karena TSIA ini mengandung tiga jenis gula, yaitu glukos, laktos, dan juga glukos, laktos, dan sukros seperti itu. Oke, jadi ketika dia bisa memfermentasi, maka dia akan berwarna kuning seperti ini. Lalu ketika dia bisa menghasilkan gas, maka media akan terangkat seperti itu ya. Dan juga ketika dia bisa menghasilkan H2S seperti Salmonella, maka dia akan berwarna hitam seperti ini. Karena pada triple sugar iron agar ini mengandung Fe juga medianya. Seperti itu adik-adik ya. Lalu berikutnya ada simun sitrat agar. Nah, bisa ada dilihat di sini untuk simun sitrat agar sendiri. Ini adalah untuk melihat dia positif sitrat atau negatif sitrat. Ketika dia positif, maka dia akan berwarna biru. Tapi ketika dia negatif, warna medianya tidak akan berubah. Dia akan tetap berwarna hijau. Seperti itu ya. Lalu berikutnya ada sulfide indol motility ya. Tolong eh, dengan baik, diperhatikan dengan baik. Jadi kalau untuk sulfide indole motility, sesuai dengan namanya, dia adalah untuk melihat sulfide, lalu dia juga untuk melihat indol, dan juga dia untuk melihat motilitas. Seperti itu. Jadi kalau ketika bakteri tersebut menghasilkan H2S, di sini maka akan nampak warna hitam. Sepertinya ada. Nah ini. Ketika dia menghasilkan H2S, maka dia akan nampak hitam. Ketika dia menghasilkan indol, dia akan ada cincin merah di sini ketika kita tetesin dengan reagen Kovac. Dan ketika dia motil ya, maka dia di sini akan nampak seperti cemara terbalik. Cemara terbalik sepertinya lebih kelihatan di sini ya. Nah, jadi seperti ini cemara terbaliknya ya adik-adik.
seperti itu. Tapi ketika H2S-nya terlalu banyak, terkadang untuk cemara terbaliknya biasanya tidak kelihatan seperti itu. Maka harus kita lakukan uji tambahan, dapat kita lakukan dengan preparat natif seperti itu ya, atau tetes bergantung. Bisa kita cek untuk melihat motilitasnya seperti itu. Nanti semester 4 kalian akan dapat lebih detail seperti itu. Oke? Nah, ini untuk SIM ya. Jadi ada macam-macam, tolong itu tadi dicamkan baik-baik. Lalu berikutnya untuk MRVP ya. Jadi di sini untuk menentukan determine ya fermentation pathway-nya. Jadi ketika dia positif, maka dia akan berwarna merah seperti ini, sedangkan dia negatif, dia akan tetap berwarna kuning seperti ini. Seperti itu ya, sama untuk MR. Jadi MRVP ini sebenarnya adalah dua uji biokimia yang berbeda ya. Ada MR sendiri, ada VP sendiri, seperti itu adik-adik ya. Tapi cara membacanya sama, ketika mereka berubah menjadi warna merah, maka mereka positif. Ketika mereka tetap, maka mereka negatif, seperti itu. Oke, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan secara detail, nanti bisa adik-adik baca sendiri seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk Korea agar. Nah, untuk Korea agar di sini bisa adik-adik lihat ya. Jadi ini warnanya peach ya. Ketika dia tidak ditumbuhi atau ketika dia negatif itu terkadang juga warnanya bisa peach seperti ini, tapi terkadang dia juga bisa berubah warna menjadi kuning seperti ini atau ketika pada waktu dia menggunakan menghasilkan enzim urease untuk menggunakan urea di dalam media ini, maka dia akan berubah positif menjadi warna pink seperti ini. Oke, Oke, saya rasa ini juga adik-adik bisa baca sendiri ya. Jadi intinya kalau urea tadi karena dia ya nanti adik-adik saya rasa bisa membaca sendiri. Ini untuk urease tesnya, oke. Ini untuk slow positif terkadang memang terjadi terjadi juga ya. Jadi hanya sebagian yang fermentasi lalu terjadi perubahan warna seperti ini, seperti itu. Lalu berikutnya ada karbohidrat tes ya atau uji gula-gula seperti itu. Nah, ini gula-gula biasanya yang kita pakai di sini ada bermacam-macam ya, ada laktos, glukos, manitol, maltos, sukros seperti itu ya. Dan sebetulnya apakah gula-gula cuma itu? Enggak, gula-gula masih banyak yang lainnya. Nah, gula-gula ini sendiri ya, ketika dia negatif atau tidak diinokulasikan, maka dia akan merah seperti ini adik-adik. Ada enggak di sini? Oh, di sini aja akan merah seperti ini. Tapi ketika dia ini positif ya, positif nih, bakterinya dapat memfermentasi karbohidrat tersebut atau gula tersebut seperti itu, maka dia akan berubah menjadi kuning seperti ini. Dan apabila dia menghasilkan gas, maka nanti dia juga akan pada tabung durhamnya nanti akan terisi gas. Tapi apabila dia dapat memfermentasi akan tetapi tidak menghasilkan gas, maka pada tabung durham dia juga tidak akan muncul gasnya seperti itu. Jadi ini juga depends on dari bakterinya masing-masing. Sedangkan kalau untuk yang negatif dia akan tetap warna merah seperti ini, ya. Ini TSIA tadi sudah, saya rasa itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa langsung ke presensi ya. Dan untuk pretestnya nanti soalnya ada 10 kayak gitu ya. Jadi tolong dikerjakan baik-baik karena pretestnya nanti itu sebagai pengganti kuis